Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang beranggota saya sendiri, Angesti Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dan rekan saya yang bernama Diana Putri dengan nomor NIM 2006003. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Ketersediaan dan Kelangkaan Sumber Daya Alam. Langsung saja yang pertama yaitu keberadaan dan fungsi sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam konteks ini, ketersediaan sumber daya baik dalam kuantitas maupun kualitasnya harus berlangsung sepanjang masa untuk mengantisipasinya kebutuhan manusia yang cenderung meningkat. Tingkat eksploitasi dan bagaimana metode eksploitasi yang digunakan harus diatur dan dikelola sedemikian rupa agar eksploitasi dan pengelolaan sumber daya dapat mengacu kepada konsep pembangunan yang berkelanjutan yang mengharmonisasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, keberadaan sumber daya dan jasa modal atau natural capital harus terus dipertahankan. Selanjutnya, fungsi sumber daya alam. Fungsi sumber daya alam dapat dibagi menjadi 4, yaitu fungsi regulasi, fungsi habitat, fungsi produksi, fungsi informasi. Yang pertama, kita masuk kepada fungsi regulasi. Fungsi regulasi mempertahankan proses-proses ekologi esensial dan sistem dukungan kehidupan berupa regulasi gas, misalnya proteksi UFB dengan O3, udara yang bisa dihirup. Yang kedua yaitu fungsi habitat. Fungsi habitat menyediakan habitat dan ruang kehidupan yang cocok bagi spesies tanaman dan hewan liar serta fungsi refugium untuk mempertahankan keragaman genetika dan hayati. Yang ketiga yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi menyediakan sumber daya alam berupa makanan, contohnya berburu, menangkap ikan, dan sebagainya. Yang keempat itu fungsi informasi. Fungsi informasi menyediakan kesempatan bagi pengembangan kognitif berupa informasi estetika atau menikmati pemandangan, misalnya pemandangan jalan, alam, dan sebagainya. Informasi artistik dan budaya, contohnya menggunakan alam sebagai suatu motif dalam buku-buku atau film. Informasi historis dan spiritual, contohnya menggunakan alam bagi tujuan-tujuan historis dan agama, misalnya nilai warisan. Selanjutnya, macam dan ketersediaan sumber daya alam. Yang pertama yaitu SDA yang tidak pernah habis. SDA yang tidak pernah habis itu SDA jenis ini selalu tersedia sepanjang kurun waktu kehidupan manusia seperti sinar matahari, angin, dan gelombang. SDA jenis ini bisa dieksploitasi sesuai dengan kebutuhan manusia sepanjang masa. Sumber daya ini bersifat permanen, tetapi tidak bisa diproduksi oleh manusia. Penggunaan sumber daya jenis ini tidak mengurangi kemampuan untuk mendukung kebutuhan umat manusia. Oleh karena itu, kebergantungan terhadap sumber energi dari SDA yang tidak bisa diperbarui bisa dialihkan kepada SDA jenis ini. Yang kedua yaitu SDA tidak dapat diperbarui. SDA jenis ini meliputi SDA yang menyuplai seperti minyak, gas alam, dan batu bara. SDA seperti ini berada pada jumlah yang tetap berupa deposit mineral di muka bumi. SDA jenis ini bisa habis, tidak bisa diganti oleh proses alam maupun karena proses alamiahnya berjalan lebih lambat dari jumlah pemanfaatannya. Ketersediaannya SDA ini bergantung pada volume ekstraksi atau eksploitasi. Selanjutnya, SDA yang potensial terbarukan. SDA jenis ini adalah sumber daya yang bisa habis dalam jangka pendek jika digunakan dan dicemari secara cepat.
tetapi pada akhirnya akan bisa diganti melalui proses alam. Misalnya, pohon-pohon di hutan deposit air tanah, dan udara segar. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa SDA jenis ini tidak bisa habis, tahu pasti bisa diperbarui. Hal itu bergantung pada tingkat eksploitasi dan pemanfaatannya. Jika pemanfaatan dan konsumsinya melampaui kemampuan teknologi dan alam untuk memproduksi kembali, SDA jenis ini bisa berkurang bahkan habis terutama untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, yang ketiga itu indikator kelangkaan sumber daya. Indikator kelangkaan sumber daya dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu indikator fisik. Indikator fisik adalah hal yang menyangkut ketersediaan sumber daya secara fisik. Jika secara fisik ketersediaan sumber daya melimpah, sumber daya itu dikatakan belum langka. Sebaliknya, kalau secara fisik ketersediaan sumber daya itu sedikit, sumber daya itu disebut langka yang penekanannya pada aspek fisik. Selanjutnya, harga sumber daya. Harga sumber daya menggambarkan tingkat kelangkaan sumber daya karena harga ini berkaitan dengan permintaan. Kemungkinan ketersediaan stok sumber daya substitusi dan perubahan dari biaya ekstraksinya. Di samping itu, harga relatif diperbarui oleh elastisitas harga permintaan. Semakin sulit kita melakukan sesuatu tanpa sumber daya tersebut, harga akan semakin tinggi. Yang ketiga itu nilai kelangkaan marginal. Kelangkaan marginal adalah nilai marginal adanya faktor kelangkaan yang disebut dengan nilai kelangkaan marginal atau NKM. Jika sumber daya itu langka tetapi tidak diperhitungkan dalam alokasi sumber daya, eksploitasi saat itu cenderung berlebihan, sehingga hal itu mengurangi kesempatan penggunaannya pada masa yang akan datang. Selanjutnya, biaya penemuan marginal. Indikator berdasarkan biaya penemuan marginal atau BPM ini bisa diselidiki dan bisa dihitung. Biaya ini seharusnya sama dengan NKM. Biaya ini bisa dijadikan patokan untuk menestimasi NKM. Jika informasi untuk NKM tidak tersedia, BPM ini bisa juga menggambarkan bahwa semakin besar penemuan per unit sumber daya, semakin langka sumber daya ini, begitu juga sebaliknya. Yang kelima yaitu biaya eksternal biaya. BEM bisa dipakai untuk mengetahui sumber daya, untuk mengetahui tingkat kelangkaan sumber daya dengan melihat bagaimana kecenderungan BEM ini. Tingkat ketersediaan sumber daya yang diekstraksi berkurang atau langka, biaya ekstraksinya akan meningkat. Namun, indikator BEM ini hanya memperhitungkan biaya ekstraksinya sekarang dan tidak memberikan indikasi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri dengan nomor induk mahasiswa 2006-0003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Dan materi yang akan saya sampaikan mengenai fenomena kelangkaan sumber daya dan implikasinya yang pertama. Baik. Kelangkaan sumber daya menimpa semua tipe sumber daya. Di sini ada 3 macam sumber daya yang mengalami kelangkaan akibat dari pertumbuhan penduduk. Adapun itu antara lain sumber daya yang bisa diperbarui, sumber daya yang tidak bisa diperbarui, dan sumber daya yang tidak pernah habis sekalipun. Kelangkaan ini sudah dialami oleh banyak negara sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan umat manusia terhadap ragam sumber daya yang ada. Akibat menurunnya kualitas lingkungan atau meningkatnya degradasi lingkungan, sehingga mengurangi kemampuan sumber daya dalam menunjang peningkatan produksi yang tinggi. Selanjutnya, pengaruh fenomena kelangkaan sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sisi produksi dan konsumsi suatu sistem ekonomi dan kualitas serta kuantitas sumber daya alam dan lingkungan.
Selanjutnya yaitu fenomena kelangkaan sumber daya dunia dan implikasinya. Nah, di sini implikasi dari tekanan kelangkaan sumber daya itu sendiri, yang pertama, kesulitan utama yang dihadapi perusahaan yang terlibat dalam proyek pengembangan produk baru, sehingga perlu adanya strategi alokasi sumber daya. Yang kedua, menimbulkan konflik kejahatan politik. Menurut hasil penelitian terhadap data historis di 27 negara, menemukan bahwa kelangkaan sumber daya dan tingkat pertumbuhan yang berbeda menyebabkan terjadinya kejahatan politik dan konflik bersenjata. Kita lanjut. Alternatif mengatasi kelangkaan sumber daya. Nah, di sini ada 4 alternatif dalam mengatasi sumber daya itu sendiri. Yang pertama yaitu eksplorasi dan penemuan sumber daya baru. Cara eksplorasi ini dilakukan untuk memperoleh sumber daya baru yang belum diketahui atau belum digali sebelumnya. Penemuan baru tentang sumber daya baru memungkinkan ketersediaan sumber daya relatif meningkat. Namun, pada dasarnya terjadi pula proses berkurangnya stok atau deposit yang tersedia di alam. Selanjutnya yaitu kemajuan teknologi. Kontribusi khusus sumber daya alam dan lahan terhadap produksi dan distribusi kekayaan telah menjadi tema utama dalam 2 abad dari doktrin ekonomi. Oleh karena itu, kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam mengatasi kelangkaan sumber daya. Yang ketiga itu penggunaan sumber daya substitusi, dan yang terakhir adalah pemanfaatan kembali atau daur ulang. Selanjutnya, kelangkaan, pilihan, dan alokasi sumber daya. Semua sumber daya dianggap langka apabila ketersediaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Keadaan seperti itu memunculkan adanya konsep biaya peluang atau kesempatan, dengan istilah opportunity cost. Nah, kelangkaan produksi juga memaksa konsumen untuk membuat pilihan-pilihan. Kelangkaan barang dan jasa juga merupakan refleksi dari kelangkaan sumber daya lahan, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan output. Semua hal ini menyangkut pada putusan alokasi sumber daya yang mengacu pada putusan bagaimana mengalokasi atau membagi sumber daya yang terbatas atau langka untuk menghasilkan produksi barang atau jasa yang berbeda dengan cara yang berbeda di antara pelaku ekonomi yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, itu tadi presentasi yang telah saya sampaikan kepada Ibu dan teman-teman semua. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Untuk selanjutnya, sesi tanya-jawab mungkin bisa dilanjutkan di forum diskusi pada e-learning. Kami persilahkan kepada teman-teman untuk mengisi forum diskusi pada waktu yang telah dijadwalkan. Sebelumnya, terima kasih dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.